Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-An'am ayat yang ke-50. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aitakum in ataakum adzabullahi aw atatkumus saa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-40 ini. Allah SWT mengatakan, Qul ara'aitakum in ataakum adzabullah. Katakanlah wahai Muhammad, bagaimana menurut Anda jika datang kepada kalian azab Allah SWT atau datang kepada kalian hari kiamat? Aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Apakah kalian akan menyeru kepada selain Allah? Apakah kalian akan berdoa meminta kepada selain Allah jika kalian orang-orang yang benar? Maka dalam ayat ini Allah SWT mengatakan atau bertanya kepada orang-orang musyrik, orang-orang kufar, kalau seandainya datang kepada mereka azab Allah SWT, yang mana Allah SWT menurunkan azab, bencana kepada mereka, kemudian Allah katakan, apakah kalian mampu? Atau apakah kalian akan tetap berdoa, meminta, menyembah kepada selain Allah? Kalau datang kepada kalian azab, apakah kalian tetap meminta kepada selain Allah untuk selamat dari azab tersebut? Itu maksudnya. Jika Allah SWT menurunkan azabnya, apakah kalian tetap meminta kepada patung, berhala, sembahan selain Allah tersebut? Jika kalian benar dalam hal apa? Jika kalian benar dalam peribadatannya. Maka ayat selanjutnya menjelaskan keadaan orang musyrik. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa wa tansawna ma tusyrikun. Bahkan atau akan tetapi justru mereka atau kalian, kata Allah SWT, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah ketika azab turun. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik dulu di zaman Nabi SAW ketika turun kepada mereka azab Allah SWT, mereka minta
perlindungan, pertolongan kepada Allah. Bal iyyahu tad'un. Itu bahkan kalian meminta kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakshifu ma tad'una ilaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengabulkan apa yang kalian minta. Jika Allah menghendaki hal tersebut, wa tansawna ma tusyrikun, dan kalian lupa terhadap perbuatan syirik yang kalian lakukan. Jadi Allah SWT mengatakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kalau seandainya azab Allah SWT datang, turun, apakah benar-benar kalian konsekuen dengan akidah kalian, dengan tetap menyembah kepada patung-patung tersebut, kepada berhala tersebut, kepada makhluk selain Allah tersebut? Ternyata tidak. Bal iyyahu tad'un. Tetapi kalian justru apa? Meminta kepada Allah SWT. Mereka orang-orang musyrik, ketika turun azab Allah SWT, mereka meminta kepada Allah SWT. Dan mereka lupa atau melupakan bahwasanya mereka sudah melakukan kesyirikan. Ya, seolah-olah mereka tidak bersalah. Kemudian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Kalau seandainya mereka naik ke atas kapal yang kemudian diombang-ambing oleh ombak yang sangat dahsyat, da'awallah mukhlisin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, meminta kepada Allah SWT. Ini tabiat orang-orang musyrik. Fa idza najjahum ilal barri fa idahum yusyrikun, kata Allah SWT. Kalau sudah kami selamatkan mereka ke daratan, maka kembali mereka melakukan kesyirikan. Maka Allah SWT dalam ayat ini bertanya kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, orang musyrik, kalau kalian memang benar-benar konsisten dengan akidah kalian, ya mestinya ketika turun azab minta kepada sembahan kalian tersebut, kepada patung tersebut. Tapi ternyata tidak. Mereka justru kalau ketika mendapatkan musibah, bencana, mereka minta kepada Allah. Kalau sudah selesai musibahnya, mereka kembali melakukan kesyirikan. Maka ini yang diingatkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT melanjutkan, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Kata Allah SWT, sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Muhammad. Kami utus apa? Rasul untuk menyeru kepada Allah, menyeru umatnya kepada Allah SWT. Tetapi apa? Umat-umat terdahulu tersebut justru tidak beriman kepada Nabi dan Rasul yang diutus. Kemudian kata Allah SWT, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Maka kami berikan, kami timpakan kepada mereka al-ba'sa. Al-ba'sa diartikan al-faqr, yaitu kemiskinan, kesusahan hidup. Wad dharra, dharra artinya penyakit, berbagai macam penyakit. Kata Allah SWT, kami sudah utus kepada umat-umat sebelum engkau, para nabi dan rasul, agar menyeru umat-umat tersebut kepada Allah SWT. Tetapi apa? Mereka tidak beriman. Apa yang Allah lakukan? Allah turunkan kepada mereka, Allah timpakan kepada mereka al-ba'sa, kesulitan hidup, kemiskinan, kefakiran. Wad-dharra, sakit, berbagai macam penyakit dan sebagainya.
Apa tujuannya? Kata Allah SWT, la'allahum yatadarra'un. Semoga mereka tunduk kepada Allah, kembali kepada Allah, tunduk, merendahkan diri kepada Allah. Ini salah satu tujuan Allah SWT menurunkan penyakit, menurunkan berbagai macam penyakit, cobaan, bala, dan sebagainya. Apa tujuannya? Agar manusia kembali kepada Allah, agar manusia tunduk kepada Allah SWT. Itu salah satu tujuan. Tapi apakah orang-orang musyrik ini, ketika Allah SWT turunkan kepada mereka berbagai macam penyakit, berbagai macam permasalahan, mereka tunduk kepada Allah, kembali kepada Allah, bertaubat? Siapa yang bisa mengambil pelajaran? Nah ini, siapa yang bisa mengambil pelajaran dari musibah yang Allah turunkan? Tentunya hanya orang yang beriman, yang mereka sadar atau ingat Allah SWT menurunkan kepada mereka berbagai macam musibah, bencana, dan sebagainya. Itu sebagai peringatan agar manusia kembali kepada Allah SWT. Tapi siapa yang bisa paham hal tersebut? Apakah semua manusia paham? Ternyata tidak. Allah SWT sebutkan, lanjutkan dalam ayat selanjutnya. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Kalau seandainya ketika datang musibah kepada mereka, ketika kami datangkan kepada mereka musibah, bencana, dan sebagainya, kalau seandainya, kata Allah SWT, mereka itu tadarra'u, tunduk kepada Allah di dunia, baik itu dari harta, anak, rezeki, dan sebagainya. Kata para ulama di sini, kami bukakan kepada mereka segala macam kebaikan dunia, maksudnya kebaikan dunia, harta, jabatan, apa semua dibukakan, diberikan kepada mereka semua. Ketika mereka melupakan pelajaran yang sudah diberikan, maka Allah bukakan bagi mereka segala macam urusan dunia. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, sampai mereka bersenang-senang dengan apa yang sudah diberikan kepada mereka dari dunia tersebut. Kemudian apa? Akhadnahum baghtatan, kemudian kami ambil secara tiba-tiba hal tersebut. Fa idzahum mublisun, ketika itulah mereka menjadi seolah-olah seperti orang yang berputus asa. Maka ayat ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari Uqbah bin Amir ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Dari Uqbah bin Amir, beliau menyampaikan dari Nabi SAW bahwasanya Rasul SAW bersabda, kalau seandainya engkau melihat Allah SWT memberikan kepada seorang hamba, seorang manusia dari dunia ini, Allah berikan kepada dia dunia, maksudnya apa? Allah mudahkan urusan dunianya, diberikan semua dunia, rezeki, jabatan, semua diberikan kepada dia. Sedangkan dia ketika itu sedang atau terus menerus di atas maksiat. Jadi Allah berikan kepada dia dari dunia ini segala sesuatu yang dia cintai, yang dia suka. Apa yang dia minta dikasih sama Allah. Dia minta harta dikasih sama Allah. Dia minta kebun dikasih. Dia minta jabatan dikasih semua. Di satu sisi dia dalam keadaan
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW itu adalah istidraj. Istidraj. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini. Membaca ayat surah Al-An'am ayat yang ke-44. Itu adalah ayat tentang istidraj. Apa itu? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan segala sesuatu yang sudah diberikan peringatan kepada mereka sebelumnya, mereka lupakan itu. Sudah diberikan pelajaran, diberikan peringatan. Mereka lupakan semua itu. Apa yang Allah berikan? Justru Allah bukan menghentikan, bukan menyempitkan perbuatan mereka, menyempitkan urusan mereka, tapi justru Allah bukakan seluas-luasnya dunia. Tapi ketika mereka bersenang-senang, ketika itulah Allah SWT ambil secara tiba-tiba. Dan ketika itu mereka menjadi orang yang mublisun, yaitu putus asa. Maka ini namanya istidraj. Apa itu istidraj? Yaitu para ulama menjelaskan seorang yang dia berada di atas maksiat, bermaksiat kepada Allah SWT, tapi Allah SWT justru memudahkan urusannya, urusan dunianya. Segala macam yang dia minta, segala macam yang dia suka, itu dikasih. Tetapi apa? Itu tidak lama. Tiba-tiba Allah SWT akan ambil itu semua lagi. Dan ketika itulah dia jadi orang yang putus asa dari rahmat Allah SWT. Na'udzubillah. Karena ya ini sebenarnya kebalikan. Orang yang dia bermaksiat kepada Allah SWT mestinya rezekinya tertunda karena maksiat yang dilakukannya. Tapi ini justru tidak. Dia maksiat tapi justru rezekinya lancar. Dunianya lancar. Kenapa? Karena justru orang yang bertakwa kepada Allah yang mesti rezekinya lancar. Karena Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepada dia jalan keluar. Dan juga Allah berikan kepadanya rezeki dari sisi yang tidak dia sangka. Maka semakin orang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan rezekinya. Mestinya seperti itu. Tapi ini enggak, kebalikan. Dia banyak bermaksiat, justru Allah bukakan dunia sama dia. Allah bukakan dunia kepada dia, tapi Allah SWT kemudian ambil ya secara tiba-tiba. Maka ayat ini mestinya kita sering baca dan kita mengevaluasi diri kita. Allah SWT misalnya memudahkan urusan dunia kita, tapi di sisi lain kita bermaksiat, maka kita hati-hati. Allah SWT memudahkan urusan dunia kita, tapi di sisi lain kita meninggalkan perintahnya, justru melakukan larangannya, justru kita berhati-hati. Jangan-jangan ini apa? Istidraj dari Allah SWT. Dan tentunya istidraj ini hakikatnya adalah azab. Hakikat dari istidraj adalah azab. Kenapa? Karena seorang ketika dia dalam keadaan maksiat, kemudian diberikan kepada dia apa yang dia suka, kemudian dia senang, kemudian diambil secara tiba-tiba. Kita bisa bayangkan seorang ketika dia menikmati sesuatu, kemudian diambil secara tiba-tiba. Makanya Allah SWT mengatakan dari akhir ayat, فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Ketika itu mereka menjadi orang yang berputus asa. Karena apa? Karena diambil oleh Allah SWT semua. Maka inilah orang yang mestinya kita ya menjauhkan diri dari sifat, dari atau berdoa kepada Allah jangan sampai termasuk orang yang seperti ini. Allah SWT mengatakan faquti adabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Faquti, maka diputuskan, dihancurkan
Orang-orang yang zalim dihancurkan oleh Allah SWT, orang-orang yang zalim. Kemudian apa? Walhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah. Segala puji hanya milik Allah SWT, Rabb, pemilik alam semesta ini. Maka para ulama, sebagian ulama mengatakan apa? Ketika orang-orang zalim dihancurkan oleh Allah, boleh kita mengucapkan alhamdulillah. Ini dalilnya. Allah SWT mengatakan, faquti adabirul qaumil ladzina zalamu, maka Allah hancurkan, binasakan orang-orang yang zalim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, orang yang memiliki alam semesta ini. Maka tentunya kalau orang zalim dihancurkan oleh Allah SWT, maka orang yang dizaliminya tentunya merasa senang dia. Itu sebuah tabiat, suatu yang manusiawi. Ada orang yang menzalimi Anda, kemudian dia binasa. Kata Allah SWT, walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT lanjutkan, qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa abas. Memberikan penjelasan dengan banyak cara, tapi mereka kemudian berpaling dari Allah SWT. Allah SWT mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kalau Allah ambil pendengaran mereka. Imam Ibnu Katsir di sini menyebutkan maknanya ada dua macam, yaitu makna yang zahir, secara zahir diambil pendengarannya, maksudnya dia nggak bisa dengar lagi, tuli, jadi tuli. Wa basarakum artinya, dan penglihatan mereka dibutakan mereka. Wa khatama ala qulubikum, dan Allah kunci mati hati mereka. Itu makna zahir. Makna yang lain, Allah berikan tetap pendengaran tapi tidak bisa mendengar yang baik. Ada penglihatan tapi tidak bisa melihat yang baik. Ada hati tapi tidak bisa menerima, memahami yang baik. Tidak bisa memahami. Dan kedua makna ini tidak bertentangan. Justru yang keduanya saling melengkapi. Bahwasanya kalau seandainya Allah secara zahir mengambil penglihatan mereka, Allah katakan, kalau kalian jadi buta, jadi tuli, buta, dan tidak bisa paham terhadap apa yang orang omongkan, bisa tidak Tuhan kalian selain Allah bisa mengembalikan penglihatan kalian, pendengaran kalian, bisa tidak? Itu kata Allah. Bahasa sederhananya gitu. Tuhan yang mana yang bisa mengembalikan itu? Kecuali Allah. Coba datangkan. Apa kata Allah SWT? Unzur, lihatlah bagaimana kami ini menjelaskan kepada mereka. Ini adalah cara Allah SWT, uslub metode Allah menjelaskan. Jadi Allah SWT ingin menjelaskan kepada orang-orang musyrik. Ya, salah satunya dengan bertanya, itu salah satu metode. Ditanyakan, kalau begini. Kalau pendengaran kamu tidak ada, mata kamu sudah tidak ada, bisa tidak Tuhan kamu yang kamu sembah, patung-patung itu bisa mengembalikan? Itu cara Allah menyampaikannya atau berdialog dengan orang musyrik ini. Allah katakan, unzur kaifa nusarriful ayat. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat ini dengan berbagai macam cara. Tapi apa? Sudah seperti itu, mereka pasti tidak bisa menjawab. Tapi bukannya mereka beriman, tapi apa? Tsumma hum yasdifun. Tapi justru mereka berpaling. Nah, ini orang musyrik, orang kafir. Sudah tidak kalah ya dalam diskusi dan sebagainya. Justru mereka tidak mau beriman. Tidak mau mengakui, tapi apa? Pergi. Begitu. Kata Allah SWT, Qul ara'aitakum in atakum azabullah baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa al-qaumudz zalimun. Katakanlah, jika azab Allah SWT Allah datangkan secara tiba-tiba,
atau Allah turunkan dengan terang-terangan, maka siapakah yang dihancurkan kecuali kalau bukan orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dan Allah SWT menjelaskan ini, mengingatkan ini kepada orang-orang musyrik, bagaimana dahulu juga umat-umat terdahulu Allah turunkan kepada mereka azab secara tiba-tiba. Mereka lagi tertidur, dihancurkan oleh Allah SWT. Atau Allah turunkan azab sedangkan mereka dalam keadaan terjaga. Mereka lihat itu azab dengan mata kepala mereka sendiri. Kemudian Allah katakan, siapa yang Allah hancurkan? Yang dihancurkan adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik kepada Allah SWT. Maksudnya apa? Tidakkah kalian itu mengambil pelajaran? Wahai orang-orang Quraisy, yang mereka mengetahui, membaca kisah umat-umat terdahulu, kisah kaum Nabi Nuh. Bagaimana Allah SWT menghancurkan kaum Nabi Nuh, gimana? Dengan jelas di hadapan mereka sendiri. Datang air yang besar, banjir besar. Mereka lihat itu. Dalam keadaan terjaga, bangun, sadar. Umat terdahulu juga kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, yang Allah hancurkan mereka dalam keadaan tidur dan sebagainya. Maka Allah katakan, ketika azab Allah datang tiba-tiba atau terang-terangan, coba kalian lihat, kata Allah SWT, siapa yang dihancurkan oleh Allah? Tidak ada yang dihancurkan kecuali orang yang zalim. Ya, zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada Allah SWT. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah SWT, dan tidaklah kami mengutus para rasul kecuali tugas mereka dua. Apa tugas para nabi dan rasul? Mubasyirin wa mundzirin. Mubasyirin, memberikan kabar gembira. Orang yang beriman, siapa saja yang beriman, maka bagi mereka kabar gembira. Apa itu? Pahala dan surga Allah dan keridhaan Allah. Mundzirin, memberikan peringatan, ancaman bagi yang bermaksiat kepada Allah, melakukan kezaliman, maka ada dosa, ada neraka dan azab Allah. Itu mundzirin. Maka ini tugas para nabi dan rasul. Menyampaikan syariat, kemudian memberikan kabar gembira bagi orang yang taat. Dan memberikan ancaman kepada orang yang bermaksiat. Dan ini namanya uslub dalam berdakwah. Artinya metode dalam berdakwah. Menyampaikan itu ada kalanya kita menyampaikan. Di situ ada kabar gembira yang memberikan semangat orang untuk beriman dan seterusnya. Ada juga sebaliknya, sebuah ancaman kalau mereka tidak taat dan sebagainya. Allah SWT katakan, faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang beriman? Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada hari akhir. Siapa yang beriman? Wa aslaha, dan memperbaiki amalannya. Maka iman mesti diikuti dengan amal. Wa aslaha artinya memperbaiki imannya, memperbaiki amalannya. Siapa yang beriman kemudian dia memperbaiki amalannya. Maka kita tidak cukup hanya sekedar beriman, tapi kita mesti memperbaiki iman kita, memperbaiki amalan kita, memperbaiki niat kita. Mesti. Siapa yang dia beriman, kemudian dia memperbaiki, itulah orang yang Allah katakan, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itulah orang yang dia tidak ada bagi dia takut, rasa takut, dan tidak ada bagi dia
rasa, dan juga tidak perlu merasa sedih terhadap yang sudah lewat, karena juga sesuatu itu juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, walladzina kadzdzabu biayatina yamussuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Dan adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Apa maksudnya mendustakan? Tidak beriman. Tidak beriman dengan ayat-ayat kami. Apa ayat tanda bukti yang Allah berikan, yang Allah turunkan melalui para nabi dan rasul? Itu ayat. Allah SWT telah menurunkan banyak bukti, tanda akan kebesaran Allah sendiri. Baik itu melalui alam ini. Alam ini Allah ciptakan dan alam ini menunjukkan akan kebesaran Allah SWT. Mestinya orang beriman. Atau yang Allah turunkan melalui para nabi dan rasul. Misalnya Allah turunkan kepada Rasul Al-Quran ini adalah ayat tanda kebesaran Allah SWT. Walladzina kadzdzabu biayatina, adapun orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, tidak mau beriman dengan ayat kami, dan tidak beriman dengan ayat kami berarti tidak beriman kepada kami, kata Allah. Itu maksudnya. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada ayat dan tanda yang Allah berikan. Bagi mereka apa? Yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Maka Allah SWT akan menimpakan pada mereka azab terhadap kefasikan mereka. Bima kanu yafsukun. Terhadap kefasikan mereka. Apa arti fasik? Para ulama menjelaskan al-fasik al-khuruj anit ta'ah, artinya keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Maka orang yang tidak melakukan ketaatan disebut fasik. Orang yang melakukan dosa disebut fasik. Kenapa? Karena dia keluar dari ketaatan. Tidak taat kepada Allah berarti dia fasik. Kata Allah SWT, adapun orang-orang yang mendustakan ayat kami, berarti dia dianggap fasik. Maka akan kami berikan azab, yang akan kami berikan siksaan terhadap yang mereka lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini ayatnya juga ya masih kita dalam ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana Allah SWT menjelaskan kepada orang-orang musyrik ya, agar mereka beriman kepada Allah SWT dengan berbagai macam cara. Allah sebutkan dengan berbagai macam uslub ya, agar mereka beriman kepada Allah SWT. Dan juga bagaimana Allah SWT menceritakan kepada kita akibat perbuatan dari orang-orang musyrik dan kafir yang tidak mau beriman tersebut. Ya, ini semua adalah ayat ya, yang semuanya bercerita tentang bagaimana Allah SWT menjelaskan. Kemudian Allah SWT juga dalam ayat-ayat ini yang menjelaskan tentang azabnya, begitu juga menjelaskan tentang fungsi ya, para nabi dan rasul. Yang kalau kita lihat ayat-ayat ini ya semuanya bercerita tentang